Apa yang Anda lihat saat bercermin? Dan dapatkah Anda memprediksi apa yang akan terjadi pada Anda di masa depan? Halo semuanya, selamat datang di channel kita Gen Z Plus. Kali ini Mimin akan membahas buku How Will You Measure Your Life karya Clayton Christensen. Tunggu dulu. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya mudah banget. Kalian cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan juga bersama-sama belajar dari channel ini. Nah sobat, buku ini akan melihat secara singkat sebab dan akibat dan juga bagaimana cara menerapkannya. Tidak hanya pada bisnis, tetapi juga pada kehidupan kita sendiri. Kami juga akan menganalisis bagaimana kami dapat menggunakan berbagai kerangka teoritis untuk menempa jalan menuju kesuksesan yang menggabungkan kehidupan profesional dan juga pribadi kami. Singkatnya, kita akan berusaha menjawab pertanyaan bagaimana Anda mengukur hidup Anda. Menggunakan teori-teori ekonomi tentang kausalitas untuk memberikan perspektif baru dalam menciptakan kehidupan yang bermakna. Ini menunjukkan bagaimana menggabungkan kesuksesan bisnis dan bakat pribadi untuk memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Gen Z Plus sudah merangkum menjadi 4 hal penting yang diambil dari buku ini. Berbicara secara teoritis. Bagaimana jika teori-teori yang kita terapkan pada bisnis, organisasi, dan karir kita juga bisa menambah wawasan kehidupan kita sendiri? Teori bukanlah anekdot, dan teori bukanlah serangkaian langkah yang dapat diterapkan untuk memperoleh kemahiran. Teori diuji secara ketat dan melalui pengujian mereka dapat dibuktikan dan kemudian dilempar ke dunia untuk diterapkan dan diterima secara universal. Buku ini menjelaskan bahwa teori kausal membantu kita memahami kehidupan. Kita dapat menggunakan teori-teori ini untuk membuat perubahan yang diperlukan dan mengajar kehidupan yang kita inginkan. Jadi, apa itu teori kausal? Ini adalah pernyataan kausalitas di mana kita bertanya apa yang menyebabkan apa dan mengapa. Jika kita tahu apa yang menyebabkan sesuatu terjadi dan mengapa hal ini terjadi, kita memiliki pegangan yang lebih baik dalam memprediksi hasil. Christensen menjadi tertarik untuk belajar menerapkan teori bisnis ini secara lebih luas ketika dia berkumpul di reuni Harvard Business School. Dia memperhatikan bahwa pada beberapa reuni awal, kebanyakan orang sangat sukses dan berfokus pada karir. Mereka berbicara tentang kesuksesan dalam hal penghargaan karir, promosi, dan prestasi mereka. Namun seiring berjalannya waktu, banyak mantan teman sekelasnya tampak kurang antusias dengan karir mereka, mengalami perceraian, dan banyak yang memiliki hubungan pribadi yang tegang. Mayoritas mantan teman sekelas Christensen kecewa dengan kesuksesan mereka dan apa arti karir mereka bagi mereka. Bagaimana jika semua ini bisa dicegah? Dan bagaimana jika ada cara untuk menerapkan sebab dan akibat dalam kehidupan sehari-hari? Biasanya, ketika menghadapi masalah yang perlu dipecahkan, kami menganggap tupai sebagai hewan roh kami dan bergegas mengumpulkan data sebanyak mungkin. Kami menimbun data ini dan mengucapkan selamat kepada diri sendiri atas semua penelitian yang telah kami lakukan. Masalahnya adalah data, memberitahu kita tentang hal-hal yang telah terjadi, dan bukan merupakan prediktor yang baik tentang apa yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, mari kita melakukan perjalanan kembali ke tahun 90-an. Pada 1990-an, Nokia identik dengan ponsel. Jika Anda memiliki telepon di tahun 90-an, hampir pastinya itu adalah Nokia, karena mereka memiliki hampir 50% pangsa pasar di seluruh dunia. Mereka mengandalkan data yang memberitahu mereka bahwa mereka memiliki pangsa pasar tertinggi dan menjual banyak sekali produk. Nokia berpandangan bahwa penjualan akan terus meningkat dan didasarkan pada strategi masa lalu, bukan masa depan. Singkatnya, mereka tidak memperhitungkan pengganggu di bawah mereka yang berinovasi. Jadi teori apa yang bisa kita gunakan untuk membuat prediksi yang lebih baik? Dan bagaimana kita bisa menggunakan teori-teori ini untuk memikirkan pengambilan keputusan kita? Mengirimkan hubungan Anda. Di buku ini menjelaskan bahwa banyak masalah yang dihadapi dalam kehidupan pribadi kita adalah jenis masalah yang sama yang dihadapi oleh bisnis.
Oleh karena itu, kita dapat menerapkan teori dari bisnis ke hubungan kita. Intinya adalah bahwa kita perlu berinvestasi dalam hubungan kita sebanyak yang kita lakukan dalam karir kita. Banyak orang tergoda untuk fokus pada karir mereka sejak dini dan kemudian menunggu sampai mereka lebih tua untuk fokus pada hubungan. Mereka percaya bahwa jika mereka mengembangkan karir yang solid sejak dini, hasil dari mengabaikan hubungan akan sepadan. Sayangnya, hal ini jarang terjadi karena hubungan rusak ketika mereka tidak dipelihara. Hanya karena penghargaan karir muncul sejak dini, tidak berarti bahwa penghargaan itu lebih penting daripada hubungan. Hubungan membutuhkan waktu lebih lama untuk dibangun. Karir tidak mendukung Anda seperti yang dilakukan keluarga dan teman Anda. Seringkali kita mengabaikan hubungan ini dan menerima dukungan begitu saja. Karena kita terlambat menyadari betapa pentingnya jaringan dukungan ini. Pekerjaan begitu sering menjadi identitas kita. Seberapa sering Anda memeriksa telepon kantor saat Anda seharusnya berlibur? Ketika bisnis gagal untuk berinvestasi di masa depan mereka gagal. Logika yang sama ini berlaku untuk hubungan. Jika manusia gagal berinvestasi di masa depan kita juga gagal. Anda perlu bertanya pada diri Anda sendiri, apa nilai hubungan saya? Perlu diingat sobat, bahwa kita tidak boleh hanya berinvestasi dalam hubungan ketika mereka mencapai mode krisis. Kita perlu berinvestasi di dalamnya saat mereka sehat. Hal yang sama berlaku untuk anak-anak. Kita tak boleh mengabaikan anak-anak kita karena kita terlalu fokus pada pekerjaan. Percaya bahwa kita akan dapat menguangkannya ketika mereka lebih tua. Fokus pada hal yang tepat. Ketika kita berbicara tentang istilah samar-samar, barang yang tepat, apa sebenarnya ini? Menurut penulis kami, itu adalah pengalaman, seperti yang telah kita pelajari dari buku-buku seperti The Talent Code and Open. Bakat bukanlah indikator keberhasilan yang baik. Jika kita melihat teori pengalaman, itu menjelaskan bagaimana orang harus mampu menangani situasi dan skenario. Pelajaran di sini adalah bahwa untuk maju, kita perlu mengejar pengalaman, bukan promosi. Cari peluang yang menantang Anda dan asah keterampilan seperti mengatasi rintangan, berurusan dengan orang, dan memecahkan masalah unik. Ketika datang untuk membesarkan generasi berikutnya, kita perlu mendorong mereka untuk lebih banyak gagal. Kegagalan adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan pengalaman. Dan orang tua tidak boleh mencoba memecahkan masalah anak-anak mereka. Memahami konsekuensi dan ketekunan setelah mengalami kegagalan adalah dua pelajaran terpenting dalam hidup. Klub budaya. Budaya perusahaan adalah salah satu hal terpenting yang dapat kita kembangkan untuk mendapatkan yang terbaik dari orang-orang. Ada alasan mengapa orang berbondong-bondong untuk bekerja di Google, Adobe, Pixar, dan Zoom. Sekali lagi sobat, itu tidak tergantung pada fasilitas kecil seperti Jumat santai, acara staff, dan mesin kopi canggih. Barang-barang ini paling sering daripada tidak, hanya balutan jendela. Budaya perusahaan yang baik adalah alasan mengapa orang ingin bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Mereka memiliki rasa percaya pada mengapa perusahaan. Simon Sinek membicarakan hal ini di Start With Why. Ketika Anda memahami perusahaan dan tujuannya yang lebih besar, Anda akan jauh lebih mudah untuk berinvestasi di dalamnya. Banyak dari itu juga bermuara pada transparansi dan kepercayaan. Misalnya Netflix memiliki kebijakan tidak ada hari libur. Ini mungkin terdengar brutal, tetapi justru sebaliknya. Idenya adalah Anda bisa berlibur kapanpun Anda mau, asalkan Anda memenuhi target dan menyelesaikan pekerjaan Anda. Mereka juga mengharapkan semua orang bekerja dengan standar tinggi, dan jika ada yang biasa-biasa saja atau tidak terlibat, mereka dipecat. Inti dari model Netflix adalah kebebasan dan tanggung jawab, dan memungkinkan orang untuk mengambil alih-alih diberitahu apa yang harus dilakukan. Kita dapat menerapkan teori seputar budaya ke dalam hubungan kita sendiri. Apa nilai-nilai keluarga Anda? Setelah Anda menentukan 2 atau 3 nilai, Anda dapat menggunakan untuk mengarahkan bagaimana Anda menangani situasi konflik dan kesulitan. Nah sobat, kesimpulannya adalah ketika Clayton Christensen meninggal, komentar membanjiri dan 2 kata memberikan hubungan yang sama,
kerendahan hati, dan integritas. Sebagian besar dari kita tidak percaya bahwa kita bermoral atau etis dan dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Namun ini tidak cukup sobat. Kita perlu bertindak dengan integritas dan melihat konsekuensi dari keputusan besar dan kecil. Kita perlu fokus pada empati dan memeriksa bagaimana tindakan dan perilaku kita mempengaruhi orang lain. Begitu sering kita melakukan apa yang tercepat dan atau yang paling mudah dan gagal melihat efek jangka panjang dari upaya kita, berpikir marginal adalah ketika kita tidak melihat gambaran besar dan menganalisis konsekuensinya. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan pemikiran penuh untuk menilai kualitas dan dampak jangka panjang dari keputusan kita. Kualitas ke depan bukan di belakang Anda, sobat. Meskipun kita dapat belajar dari sejarah, kita perlu mengadopsi pola pikir di mana kita menerapkan teori pada tindakan kita dan melihat kausalitas. Jangan berkompromi dengan integritas Anda, sobat. Dan jika Anda mengutamakan orang lain dan hubungan Anda akan memiliki sesuatu yang nyata untuk diukur ketika Anda mencapai akhir hidup Anda. Anda akan dapat mengetahui apakah Anda telah mengembangkan potensi Anda dan hidup dengan tujuan yang mendalam. Seperti yang dikatakan Robert Burns, tujuan hidup adalah kehidupan yang memiliki tujuan. Well, sobat gensku semua, itu tadi adalah pembahasan seputar buku How Will You Measure Your Life karya Clayton Christensen. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol loncengnya, klik tombol like-nya, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.